Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulsum. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang adaptasi tumbuhan. Nah, menurut para ahli, yaitu menurut Wilson Ace dalam buku Crop Adaptation and Distribution tahun 1962 menyebutkan bahwa adaptasi itu adalah mendefinisikan fitur organisme yang memiliki nilai kelangsungan hidupnya di bawah kondisi yang dari habitatnya. Nah, adapun adaptasi sendiri itu adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, organisme yang mampu beradaptasi di lingkungannya yaitu mampu meliputi untuk memperoleh air atau memperoleh makanan. Kemudian, kondisi fisik seperti temperatur cahaya dan panasnya sinar matahari. Nah, tumbuhan itu merupakan salah satu esensial di bumi. Nah, tumbuhan itu menyediakan makanan untuk manusia dan hewan di sepanjang sejarahnya. Nah, adapun kemungkinan makhluk hidup itu bertahan dari kondisi baru lingkungan atau disebut dengan kondisi geografis. Nah, melindungi dari pemangsa, mendapatkan makanan dan air dan juga berproduksi. Adapun tujuan dari adaptasi tumbuhan ini untuk mendapatkan makanan dan menyesuaikan dirinya di lingkungan, menjaga kelangsungan hidup, dan terpenting itu adalah mempertahankan esensi spesiesnya di muka bumi ini. Nah, adapun macam-macam adaptasi tumbuhan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga, itu adaptasi lingkungan. Nah, adaptasi fisiologi ini, adaptasi morfologi ini itu adalah perubahan fitur fisik tumbuhan yang memungkinkan mereka untuk bersaing dan menyesuaikan diri di lingkungan. Nah, adaptasi morfologi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada hidrofit, higrofit, dan halofit. Nah, hidrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan basah, ya. Contohnya bunga lotus. Nah, bunga lotus ini memiliki daun yang lebar. Nah, kemudian daunnya ini gunanya untuk menguap air dalam jumlah besar. Yang kedua itu ada higrofit. Nah, higrofit itu adalah tumbuhan dengan lingkungan yang berada di lingkungan lembab atau memiliki kadar air garam yang tinggi. Contohnya tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku memiliki daun yang lebar dan banyak stomata sehingga bisa menangkap sinar matahari lebih banyak. Nah, kemudian ada halofit. Nah, halofit itu adalah adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang memiliki kadar salinitas atau keasinan tinggi. Contohnya itu adalah tumbuhan tembakau. Nah, tumbuhan tembakau ini misalnya mengembangkan lapisan lilin agar air garam itu tidak masuk di jalur pemaktuan paksuar yang membuatnya bisa mengeluarkan garam yang diserap oleh air laut. Nah, yang kedua itu ada adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi itu adalah penyesuaian diri atau metabolisme untuk mempertahankan hidupnya di lingkungan atau di kondisi dalam apapun.
Nah, contoh dari adaptasi fisiologi ini, misal bau menyengat pada bunga. Nah, biasanya bau yang menyengat pada bunga ini mengundang contoh dari adaptasi fisiologi itu adalah misal bau yang menyengat dari bunga. Nah, ya biasa yang kita lihat ketika serangga mendekati bunga tersebut itu adalah ketika bunga mengeluarkan bau yang menyengat, itu artinya untuk mengundang serangga untuk menyerap yang ada di bunga tersebut. Nah, yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku bisa disebut dengan kebiasaan tumbuhan. Nah, kebiasaan itu dapat membantu tumbuhan bertahan hidup. Nah, misalnya tumbuhan di hujan tropis. Nah, tumbuhan di hujan tropis ini cenderung ke atas dan arah cahaya untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Contohnya, tumbuhan jati. Nah, tumbuhan jati ini ketika musim kemarau, dia akan menggugurkan daunnya, sehingga daun tersebut itu bertujuan untuk mengurangi penguapan. Jadi, adaptasi itu adalah penyesuaian diri terhadap makhluk hidup di habitatnya dan di lingkungan sekitarnya. Nah, ada beberapa cara untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, yaitu yang pertama ada fisiologi, morfologi, dan adaptasi tingkah laku. Mungkin itu penjelasan dari adaptasi tumbuhan. Nah, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.